Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk kelas 5. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi hari ini dengan Ibu Tini dalam materi bahasa Sunda. Kita hari ini belajar tentang tanda kekenteng atau tanda kutip 2 ya, yang ada di halaman 80 pada buku kelas 5. Oke, kita buka semua. Nah, ini kita masuk pada bacaan atau bagian E ya, tentang tanda kekenteng. Kekenteng itu kata kutip 2 ya, tanda titik 2 atau tanda kutip namanya ini. Kita baca saja dulu. Dina pangajaran samemehna hidup geus diajar nuliskeun kalimah langsung. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana menulis kalimat langsung ya. Nu make tanda kekenteng yang menggunakan tanda petik ya. Lamun ku hidup ditaliti ya. Jika kalian teliti dina paragraf kahiji bacaan di luhur aya kalimah nu unina ya. Pada paragraf pertama pada bacaan di atas ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Aya lagu nu judulna Oncom Gondrong. Nah, perhatikan ya. Kata oncom gondrong di sini diapit oleh 2 tanda kutip. Coba perhatikan anak panahnya. Judul lagu nu ditulis dina kalimah ditulisna make tanda kekenteng. Nah, itu disebutnya tanda kekenteng ya. Judul lagu yang ditulis pada tulisan tersebut menggunakan tanda petik atau tanda petik ya atau tanda kutip. Supaya jentre, supaya jelas, gerak orang wincik. Ayo kita rincikan gunana atau fungsinya tanda petik tersebut, tanda kekenteng tersebut. 1 atau pertama atau kahiji, tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan. Jadi tanda petik itu dipake untuk mengapit ya, mengapit cutatan atau kata langsung tina omongan, kata langsung atau kalimat langsung dari omongan, naskah atau bahan tinulis, bahan penulis, sejen atau bahan tulisan yang lain, tapi kalimatnya kalimat langsung. Contoh, hayu urang indit. Nah, ini kalimat langsung, maka harus gunakan tanda petik 2 atau tanda kekenteng di bahasa Sunda. Saur bapak, kata bapak. Jadi bapak yang berkata, hayu orang indit. Nah, kalimat bapak ini namanya kalimat langsung. Kalimat langsung harus menggunakan tanda kekenteng atau tanda petik. Bapak langsung nih berbicara, bisi kaberangan, takut kesiangan. Nah, ucapan bapak ini diberi tanda kekenteng lagi. Ya, kekenteng sini dan di sini. Hayu orang indit, sahur bapak. Ayo kita berangkat, kata bapak. Bisi kaberangan, takut kesiangan. Jadi kalimat langsung yang diucapkan oleh bapak itu digunakanlah tanda kekenteng ya untuk mengapit ya. Yang kedua, tanda kekenteng dipakai ngapit judul lagu atau guguritan, sajak, karangan, jeung bab buku lamun ditulis dina kalimah ya. Jadi tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul lagu. Kemudian ada guguritan, ada sajak, ada karangan dan bab pada buku jika ditulis dalam kalimah. Contohna, saha nutos maca sajak tina jandela. Nah, di sini tina jandela itu judul sajak, maka judul sajak ini diberi tanda kutip ya untuk membedakan kata judul dengan kalimat yang lain ya. Saha nutos maca tina jandela karangan R. Yusrum Samsih gitu ya. Jadi judul lagu, judul sajak, judul karangan, judul bab atau guguritan itu gunakan tanda kekenteng ya untuk menulis judul. Asa kungsi kadenge lagu paturai teh. Nah, kungsi kadenge lagu paturai. Nah, ini juga pakai tanda kekenteng ini ya, paturai. Yang ketiga, tanda kekenteng dipakai ngapit istilah ilmiah.
Ya, bagian yang ketiga, jadi tanda kekenteng juga digunakan untuk mengapit istilah-istilah ilmiah nu can dipikawanoh, ya, yang belum diketahui, ya, atau nu miboga arti khusus atau yang memiliki arti khusus. Contohna atuda maneh nama bager pisan. Nah, kata bager nih belum tentu ada yang tahu, jadi diberikan tanda kekenteng. Atuda maneh nama bager pisan nepi ka tara aya nu ngabaturan. Jadi dia sangat baik ya, bager baik sehingga dia tidak memiliki teman. Coba kita lihat pada latihan kelima ya. Cing ayeuna larapkeun tanda kekenteng dina kalimat di handap. Aya contoh di dieu ya. Di mana imah Mang Iman teh ceuk Andin urang teang, kata Andin. Kita cari di mana rumah Mang Imah ya, kata Andin. Ayo orang teang kita cari. Nah, kata di mana ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Andin, berarti kata langsung. Kalimat langsung tuh harus menggunakan kekenteng, maka dikasih di sini depan satu, di belakang kalimat juga satu. Harus ada tanda kekenteng ya. Cek Andin, kata Andin. Nah, Andin berkata lagi, orang teang kita cari, maka tetap digunakan kekenteng. Nu kedua, contoh soal nomor 1. Kawih wajib dina pasanggiri teh judulna. Nah, ini judul lagu nih. Tanah Sunda ciptaan Mang Koko. Maka Tanah Sunda di sini gunakan kekenteng. Nah, ini Ibu sudah tandain di sini ya. Kemudian yang ketiga, nomor 2. Tong hareureuy wae. Nah, tong hareureuy wae. Nah, itu kalimat langsung tuh. Maka gunakan kekenteng di sini nih. Entong hareureuy wae, jangan bercanda saja. Nah, ini kalimat langsung nih. Maka kita gunakan kekenteng di sini. Cek Andin, kata Andin. Angger gerak ngapalkeun. Ayo segera kita menghafalkan. Nah, ini kalimat Andin, makanya harus digunakan kekenteng. Waktos ani nembangkeun kawih priangan. Nah, kata priangan ini judul lagu, maka gunakan tanda kakenteng. Waktu ani nembangkeun kawih priangan saeusi kelas ngaradak cempe ngataji lu sorana nu halimpu ya. Jadi si kelas mendadak terdiam mendengar suaranya yang merdu. Yang keempat, sajak di sisi balong ngagoletak. Nah, ini judul sajak juga. Jadi digunakan kekenteng untuk mengapit. Karangan Yusrusyana. Yang kelima, bakat ku hideung kamani mandi we budak teh kudu ditita. Bakat arti di sini bukan bakat kebiasaan ya, tapi kebiasaan. Hideung di sini bukan hideung hitam ya, itu mah hideung. Iya hideung, beda. Hideung jeung hideung. Hideung di sini artinya bakat ku hideung kamandi wae budak teh kudu ditita. Jadi maksudnya belum dewasa atau belum paham ya, sehingga untuk mandi saja harus diperintah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak semua orang tahu ya, tidak semua orang tahu, tidak semua orang kenal. Jadi ini masuk ke kalimat yang ketiga di sini ya, dipakai ngapit istilah ilmiah nu can dipikawanoh ya, atau nu miboga arti khusus. Jadi mempunyai arti khusus nih ya, artinya khusus, bukan hideung tapi hideung, beda ya. Bakat ku hideung kamandi mandi ya. Jadi maksudnya ini kurang paham sehingga mandi aja harus diperintah ya. Artinya di sini kebiasaannya tidak paham dengan yang lain. Nah, ini memiliki arti khusus yang penjelasannya panjang ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang kekenteng, di mana fungsinya untuk mengapit kalimat-kalimat, di antaranya kalimat langsung, kemudian kalimat-kalimat atau kata-kata nu can dipikawanoh ya, istilah-istilah ilmiah nu dipikawanoh, can dipikawanoh, atau kata-kata yang belum dimengerti atau yang dimengerti menggunakan arti khusus ya, atau kata-kata judul lagu, judul guguritaan, judul sajak. Nah, itu fungsi dari tanda kutip atau tanda kekenteng pada materi tanda kekenteng.
Baik anak-anakku sekalian, Ibu rasa materi hari ini cukup. Semoga kalian paham. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.